Orientasi dan studi pengenalan kampus atau ospek, apa tujuannya? Idealnya kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pengenalan kepada mahasiswa baru bagaimana kehidupan di perguruan tinggi dan mempelajari silabus pada jurusan yang diambil. Tapi sayang, ospek selalu dijadikan alat bagi para senior di kampus, bahkan alumni, untuk berbuat seenaknya kepada para junior mereka. Jadilah ospek di kampus-kampus di Indonesia syarat dengan kekerasan. Kegiatan ospek di Institut Teknologi Nasional Malang (ITN) yang juga penuh dengan kekerasan fisik akhirnya memakan korban jiwa. Fikri Dolasmantia Surya, seorang mahasiswa baru jurusan planologi, meninggal dunia saat mengikuti ospek di kawasan Gua Cina, Sumber Manjing Wetan, Malang, Jawa Timur. Bahkan dugaannya ada kekerasan seksual yang dialami para mahasiswa selama ospek berlangsung. Ospek berujung maut. Bukan yang pertama terjadi di Indonesia. Lantas mengapa kampus masih saja mengizinkan kegiatan ini digelar? Dunia pendidikan di Indonesia kembali tercoreng dengan terkuaknya kasus kematian seorang mahasiswa baru yang diduga akibat tindak kekerasan semasa orientasi dan studi pengenalan kampus atau ospek. Fikri Dolasmantia Surya, seorang mahasiswa baru jurusan planologi Institut Teknologi Nasional Malang. Ia meninggal dunia pada Oktober 2013 lalu, diduga karena mendapatkan kekerasan fisik dari para seniornya saat sedang mengikuti ospek. Ospek itu sendiri dilaksanakan pada tanggal 9 hingga 13 September 2013 di kawasan Goa Cina, Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ketika kabar duka ini sampai ke pihak keluarga, mereka percaya dengan informasi yang diberikan oleh panitia ospek, yaitu Fikri meninggal karena dehidrasi saat mengikuti ospek. Keluarga lalu menolak otopsi dilakukan. Namun, ketika media ramai memberitakan dugaan kekerasan ospek pada kematian mahasiswa asal Mataram, Nusa Tenggara Barat itu, keluarga pun lalu meminta polisi untuk membuka kembali kasus ini. Sekitar jam 10.30, paman korban yang atas nama MN ini datang ke ruang humas didampingin piket reskrim untuk menanyakan hasil gelar kami kemarin. Kami sampaikan bahwa untuk kelanjutannya kami akan membentuk tim khusus dari Polres maupun dari Polsek untuk kelanjutan kasus ini. Pada awalnya bahwa dari surat pernyataan yang dibuat oleh paman korban karena orang tuanya tinggal di Mataram jauh, jadi diwakilin oleh pamannya korban atas nama MN, bahwa memang benar beliau membuat surat pernyataan tidak ingin dilakukan otopsi. Kematian Fikri semasa ospek ini pun membuka kisah mengerikan dan tak manusiawi yang dilakukan oleh para senior di kampus terhadap para mahasiswa baru. Satu persatu mahasiswa bercerita mengenai bagaimana kekerasan fisik yang kerap diterima oleh para mahasiswa baru selama ospek dilakukan. Joko, bukan nama sebenarnya, yang juga menjadi peserta ospek menuturkan, ospek yang dilakukan oleh panitia di ITN Malang tidak hanya syarat tindak kekerasan. Namun, tak sedikit mahasiswa yang diduga menjadi korban tindak pelecehan. Panitia juga menyiksa para mahasiswa baru ini dengan memberikan jatah minum hanya 1 botol air mineral, dan itu pun harus mereka bagi beramai-ramai pada teman-teman mereka. Joko juga mengetahui bahwa sebelum berangkat ospek, kondisi kesehatan Fikri prima. Kekerasannya seperti diinjak, ya dikasih, ada yang teman kami yang cewek dikasih makan bawang, disiram pakai air bawang juga sampai matanya melepuh. Ada yang dikasih minum air laut juga. Apakah hanya kekerasan fisik, kabarnya juga ada kekerasan seksual seperti apa? Kekerasan seksual sih nggak ada, cuman dipraktikkan gitu. Artinya ya seperti layaknya hubungan suami istri tapi cowok sama cowok. Yang benar itu merupakan hukuman karena mereka tidak menghafalkan lagu dan tidak kompak, tidak solid gitulah, tidak satu dengan yang lain, tidak hafal nama. Hukuman saat itu hukuman seperti itu apa? cuma push up seperti yang dilakukan sama tentara, push up, terus merayap,
terus jalan jongkok. Menanggapi kasus ospek ini, pihak ITN Malang membenarkan telah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh para senior di jurusan planologi. Namun kampus membantah jika Fikri meninggal akibat penganiayaan mahasiswa terhadap juniornya. Hingga kini, Rektorat ITN Malang telah memberikan sanksi pada sekitar 100 mahasiswa senior yang terlibat dalam program pengenalan kampus itu. Sanksinya beragam, mulai dari surat peringatan hingga skorsing 2 semester. Rektorat juga telah memberhentikan kepala jurusan dan sekretaris jurusan planologi. Ada hal yang di luar batas ya, tapi bahwa yang menimbulkan kematian Fikri adalah bukan oleh kekerasan atau keterlaluan, tapi adalah dehidrasi. Kalau memang setelah dilakukan penyidikan dan terjadi benar-benar ada kekerasan, kami akan membuktikan mahasiswa, terutama panitia. Tolak kekerasan, teman-teman berteriak. Berbagai aksi keprihatinan terus bermunculan atas tewasnya Fikri. Salah satunya dilakukan para mahasiswa di Malang dengan menggelar aksi renungan malam dan menyalakan 1000 lilin di teras gedung perpustakaan Universitas Brawijaya. Mereka membaca bait-bait puisi sembari mengenang kepergian Fikri. Para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Kekerasan atau AMAK mengajak seluruh sivitas akademika di seluruh Indonesia untuk menghentikan beragam aksi kekerasan dan pelecehan seksual yang kerap terjadi dalam kegiatan ospek mahasiswa. Koordinator lapangan AMAK, Farid, mengatakan hasil investigasi yang mereka lakukan menunjukkan para peserta ospek di Goa Cina itu memang menjadi korban tindak kekerasan. Hasil investigasi ini juga menunjukkan beragam foto kegiatan ospek. Salah satu foto menunjukkan Fikri Dorasmantia sedang setengah tiarap di tanah. Menurut apa yang kemudian diberitakan oleh saksi, itu yang pertama dari semenjak awal kemudian ospek ini berlangsung, mereka kemudian disuruh merangkak, kemudian ada yang suruh makan tanah, kemudian sebelum makan mereka disuruh mengusap-usap tangannya ke tanah sampai hitam, baru kemudian boleh makan. Itu yang awal. Yang banyak peserta ospek itu yang diinjak-injak, dipukulin dan lain sebagainya. Minuman yang diberikan adalah 1 botol setiap kali minum, itu untuk 114 orang. Bisa dibayangkan bagaimana kejadiannya, 114 orang 1 botol, kemudian pelecehan seksual juga antar sama laki-laki, disuruh berhubungan seolah berhubungan badan antar sama laki-laki. Solidaritas juga datang dari media jejaring sosial. Sebuah petisi di situs change.org dibuat untuk menuntut kasus kematian Fikri diproses secara hukum. Di Facebook, aksi solidaritas serupa juga ditampilkan. Fikri, lulusan SMA Negeri 6 Mataram ini dikenal sebagai mahasiswa yang mudah bergaul. Pria berusia 20 tahun ini baru beberapa pekan menjadi mahasiswa di Malang dan ia selalu rajin mengikuti semua kegiatan orientasi di kampus. Kalau memang terbukti Fikri meninggal karena mendapatkan kekerasan dari seniornya, maka bertambah panjang pula daftar kasus kekerasan di dunia pendidikan kita. Fikri bukanlah satu-satunya mahasiswa yang meninggal di masa ospek. Wiyanto Wisnugroho, mahasiswa ITB, juga meninggal saat mengikuti ospek di luar kampus. Ada lagi Jonoli Untayanadi, mahasiswa IPDN yang meninggal pada awal tahun ini. Kematian Fikri kembali menyadarkan kita mengenai tujuan utama ospek itu sendiri. Haruskah ospek dilakukan dengan kekerasan dan perpeloncoan semacam ini?